Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan, mari saya undang kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat kami sembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan bagi kami sepanjang satu hari ini. Kami dapat merasakan setiap berkat-berkat yang kami terima dalam kehidupan kami hingga pada sore hari ini, malam hari ini, kami boleh kembali rindu untuk menerima berkat melalui firman-Mu. Urapi kami Tuhan dalam ibadah perbaktian rumah tangga kami, bahkan perenungan pribadi kami. Biarlah ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang hari Kamis 4 Juli 2024 yang berjudul Injil menurut Yesus. Bila mana kita baca di dalam Markus 1 ayat 14-15, demikian bunyinya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat yang ke-15 dibunyinya seperti ini, katanya waktu telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku, ada 3 bagian dari pekabaran Injil yang Yesus proklamasikan. Di sini Markus merangkum pekabaran sederhana dan langsung dari Yesus. 3 bagian diilustrasikan dalam tabel berikut. Mari kita lihat tabel berikut ini. Ada tabel kategori, ada tabel isi. Bila mana kita melihat di tabel kategori, ada kata-kata nubuatan, waktu nubuatan di sana. Lalu di tabel isi, waktunya sudah digenapi. Artinya ada kategori dia sedang dinubuatkan, ada kategori bahwa itu sudah digenapi. Lalu yang kedua, perjanjian di kategori. Lalu di dalam isi kerajaan Allah sudah dekat. Kategori panggilan kepada pemuritan, sedangkan diisi bertobat dan percaya kepada Injil. Saudaraku, waktu nubuatan yang Yesus maksudkan adalah nubuatan 70 pekan dalam Daniel 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Nubuatan ini menemukan penggenapannya pada baptisan Yesus. Di saat dia diurapi oleh Roh Kudus dan memulaikan pelayanannya, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, nubuatan 70 pekan yang menakjubkan ini diilustrasikan di dalam bagian berikut. Mari saudaraku, kita lihat kembali lagi kepada pelajaran yang beberapa minggu yang lalu. Bahwa ada bagian 70 minggu dari Daniel 9. Lalu di garis lurusnya ada tahun-tahun di mana pelayanan itu terjadi atau nubuatan itu terjadi, yaitu 457 sebelum Masehi, lalu ada garis vertikalnya di 27 Masehi, lalu ada garis melengkung 31, ada juga garis ujung 34. Ini adalah tahun-tahun nubuatan di mana Yesus ada di dunia ini. Bila mana kita lihat di garis melengkung ke atas, ada 457 ke 27, itulah 69 pekan, atau kurang lebih 483 tahun literal. Sedangkan 27 sampai 34 adalah 7 tahun literal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nubuatan ini, 1 hari berarti 1 tahun. Itu dapat kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskiel 4 ayat 8. Nubuatan ini dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi dengan dekret yang dikeluarkan oleh Artasasta,
Raja Persia yang menyelesaikan pekerjaan pembangunan Yerusalem. Dapat kita baca itu di dalam Esra 7. 69 pekan nubuatan akan berlangsung hingga tahun 27 Masehi. Artinya, tatkala Yesus dibaptiskan dan diurapi dengan Roh Kudus di awal pelayanannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yesus dalam penggenapan nubuatannya tahun 27 dia dibaptiskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyalipannya akan terjadi 3,5 tahun kemudian. Artinya dari 27 ke 34, 7 tahun itu ada di tengah-tengah. Artinya dalam tahun 31, Yesus disalibkan. Akhirnya, penggenapan pekan ke-70 akan terjadi pada tahun 34 Masehi ketika Stefanus dirajam. Dan pekabaran Injil mulai disampaikan kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa-bangsa Yahudi. Juga kepada orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Yerusalem. Kapankah terakhir kali Anda mempelajari nubuatan 70 pekan? Tentu saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu di channel YouTube kita diceritakan atau dipaparkan tentang nubuatan 70 pekan. Bagaimanakah pemahaman nubuatan ini membantu meningkatkan iman saudara? Tidak hanya kepada Yesus, namun juga terhadap kepercayaan pada firman nubuatan ini. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Semoga Tuhan memberikan kepada kita hikmat dari surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari saudara, saya undang kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh luar biasa pekabaran firman-Mu yang memberikan sebuah penggenapan dari nubuatan mengenai kehadiran Yesus di bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga kami dapat senantiasa mengumandangkan dan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan atas semua pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Semoga kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang handal, yang dapat memberitakan pekerjaan Tuhan, Injil kebenaran kepada setiap orang, baik melalui channel YouTube ini maupun melalui pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan, dan biarlah kami tetap nyaman di dalam rangkulan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sembahkan doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.